marah umuran lu. Yang marah umuran lu. Dipanggilnya Aki soalnya. Karena emang umuran lu. Bahkan lebih tua kayaknya. Ada yang lebih tua ada. Dan beberapa millennials yang gue temui juga, beberapa juga ada yang beberapa ngomong gini juga kayak, aduh gampang ya emangnya sekarang orang bilang sorry kayak tuh anak-anak sekarang tuh kalau udah sorry mukanya nyolot banget gitu kayak gitu. Masih ada loh, ada. Iya, karena orang-orang yang lahirnya... Karena kalau lu juga digituin sama orang, sorry ya, lu kesel nggak? Dia salah nih, terus gua kayak, oh ya udah, sorry deh, sorry. Ini kan. Kalau gitu, ya jelas pasti marah. Nah. Cuman kalau kayak, oh iya sorry. Kalau dia tanpa geser ya, kita tanpa bicara, geser. Ya udah, sorry ya Cal ya, sorry ya Kak Ical. Kita kan rasanya, kan, oh tulus nih anak nih. Kalau ya udah sorry, tapi ngeliat tuh kayak masih kayak, aduh. Tuh anak tapi kalau in terms of kerjaan ya pasti gue lihat nextnya. Lu masih ngulangin yang sama atau enggak? Gitu aja. Dan mereka so far mereka lebih bisa nerima itu. Enaknya anak zaman sekarang kalau lu salah ya lu salah. Lu salah ya salah, lu enggak ya mereka berani speak up. Bedanya kalau sama anak zaman gue salah ataupun gue bener, nggak berani speak up dua-duanya. Jadi kalau gue ngembat duit, gue diem-diem. Gue punya duit ngasih ke nyokap gue juga kadang diem-diem. Gitu, kayak tahu-tahu bawa surprise gitu, pizza gitu, ya kan? Iya. Gitu. Kalau anak gue, jadi kebanyakan yang ya udah gue mending daripada gue ngomong gue punya duit, tar gue disuruh beli macam-macam, nggak punya duit juga, ya udah. Tapi menurut lo, apakah generasi gue harus kayak ya udah nerima aja, atau kayak nggak sih mereka harus belajar gitu untuk kayak ini kan apa ya insting manusia yang ya pokoknya as long as you're human ya lu harus belajar gitu. Karena itu bukan atau sesuatu kayak, yang buruk. Lu terima aja, ini udah dunia udah maju kok, kayak nggak bisa juga semua orang mesti ikut pikiran lo. Bisa, maksud gue setuju harus tetap belajar karena itu yang dilakukan Jepang sampai sekarang kan. Ya kan? Gitu. Jadi kayak lu salah atau enggak, ketika lu menurut lu salah ya lu kayak don't hesitate to say sorry gitu menurut gue. Apalagi kita tinggal di Indonesia. Tapi mungkin generasi yang lebih tua juga harus menerima bahwa oh ya udah saya sorry. Kadang generasi yang sebelumnya kayak ya tapi lu nggak bisa gini. Ya gue udah say sorry, so what next gitu. Makanya tadi gue ribetin di situ. Iya. Karena gue pernah juga kayak gitu. Iya. Sama gue juga pernah di posisi gitu juga. Dalam artian sudah minta maaf atau gimana, minta tolong sesuatu kok marah gitu. Kok marah? Kok beda gitu kan? Gitu kan, iya. Apa yang lu ribetin gitu? Apa yang nyangkut di lo gitu, kayak gitu ya, betul. Gitu, jadi kayak menurut gua yang generasi lebih tua juga harus belajar bahwa kita bukan zaman perbudakan lagi gitu. Iya. Bukan zaman dulu yang lu enggeh-enggeh aja. Bukan zaman kerajaan, bukan zaman perbudakan. Iya, apapun kayak itu. Zaman kerajaan. Iya. Gitu. Zaman yang kerajaan. Toto kromonya gitu. Ya sekarang lu harus kayak balik lagi, makanya bukan kita harus nggak tahu kasta, tapi kasta yang sama pun jadi kayak kita punya kesempatan yang sama. Gitu. Ini kan yang dihindari ketika di modern living kan. Iya. Nah, kita setelah bicara itu kita nyakut yang terakhir ini, yang sering orang terutama di sosial media itu ngomong soal playing victim. Nah ini bermakna konotasi dan denotasi. Minum gue masih ada nggak ya? Apa denotasi ya? Konotasi dan denotasi, bener ya? Denotasi apa lah gitu. Bahwa yang kalau bahasa anak sekarang baperan katanya. Baperan. Playing victim tuh baperan. Nah, ini gini. Kata playing victim dan baperan ini menjadi pedang bermata dua. Iya. Ya nggak? Tergantung kembali lagi. Gue punya prinsip kayak gini, Cang. Bener atau salah itu absurd. Tergantung siapa yang ngomong. Betul. Ya, bener atau salah itu absurd. Tergantung siapa yang ngomong. Nah, apakah di dalam lu melihat kalimat playing victim, baperan itu
sekarang disalahgunakan orang. Jadi sekarang maknanya udah semu. Sama kayak minta tolong, minta maaf, sama ngucapin terima kasih. Jadi semu nggak menurut? Jadi semu, betul. Ini yang digunain sama kalau lu beneran salah sebenarnya, tapi lu kayak lu malah nyariin orang yang nyalahin lu, kok lu jadi playing victim gitu, kayak untuk membela dirinya sendiri, gitu. Terus kayak kan gue cuma bilangin kok lu baperan, kayak iya itu jadi artinya ya kayak ya semu tadi. Karena itu tadi gue bilang, siapa yang bisa ngejudge itu playing victim? Siapa yang bisa ngejudge itu baperan? Berarti kan harus ada apa ya? Kayak tadi bener dan salah itu maknanya absurd, tergantung siapa yang ngomong. Dalam artian di sini, siapa yang lebih dari lawan bicaranya aja. Iya. Gitu. Jadi ini kembali lagi ke materi dan kekuasaan. Siapa yang lebih kuat aja. Hukum rimba berlaku. Jadinya gue lihatnya begitu sekarang. Gue memaknai ini kayak agak bingung ya, playing victim gitu. Ya banyak lah kemarin kasus-kasus yang pelecehan lah apa segala macam di Twitter kan. Yang ini speak up ternyata si yang speak up ini playing victim nih, ternyata nggak gini gitu kayak. Berarti kan dibuktikan secara fakta baru kelihatan kan. Itu juga masih kabar angin gitu, bukan yang fakta, karena kejadiannya pun kita nggak ada yang tahu gitu kan kayak seperti apa. Nah itu makanya. Jadi kalau gue sih gimana ya? Ya gue memandang ini kayak udahlah ya, tergantung. Makanya gue kalau dilihat konten-konten di TikTok mungkin banyak yang salah paham sama gue, kayak si Mang Pelik mandang harta banget sih, mandang kekuasaan banget sih, karena gue ngelihatnya dunia ini udah begini gitu loh. Balik lagi emang hukum rimba ya berlaku. Kayak begini. Ya itu kan tadi gue bilang kekuasaan. Gue bilang jadi kayak ya udah, lu mau bilang playing victim, siapa yang ngomong lu playing victim? Oh yang ngomong si A punya duit berapa? Punya kekuasaan apa dia? Oh dia bos gua kaya. Oh ya udah lu playing victim. Tapi gua enggak kaya, udah. Ya udah yang ngomong aja. dia, Gitu. lu mau ngomong apa? Ya kentut aja jadi motivasi. Nah itu, gua jadi begitu sekarang. Jadi nggak bisa, susah kalau dibilang jahat. Kalau dibilang ngomong begitu, dibilang gua jahat. Gua dibilang egois katanya. Padahal enggak, lo kita nggak playing victim. Yang ada juga dia kali itu yang playing victim, dia kali itu yang baperan. Sekali lagi, kesepakatan kelompok. Kalau semua orang membilangmu babi, marilah kita menjadi babi. Babilah kau itu. Makanya dunia ini semua terjadi atas makanya semakin dewasa gue semakin mikir gitu, Cal, kayak semua hal yang terjadi di dunia ini setelah nomor satu tadi yang benar atau salah absurd tergantung siapa yang ngomong, kedua adalah lebih gitu kayak jadi semua ini ya dipandang dari situ aja udah. Hukum sosial. Iya, hukum sosial, kesepakatan kelompok. Semua yang terjadi di dunia ini atas dasar kesepakatan kelompok. Jika kelompok tersebut sepakat menyebutmu babi, maka babilah kau. Gitu. Kayak contoh, gue pernah mikir lucu banget kalau itu zaman-zaman mencari jati diri ya. Kenapa ini namanya korek? Kenapa ini namanya spidol? Kenapa ini namanya bantal? Kenapa ini namanya handphone? Kenapa ini namanya bantal? Aja. Kenapa mesti handphone? Kenapa ini namanya spidol? Enggak, ini namanya penggoreng wajan. Nah, itu. Karena apa? Kesepakatan kelompok pada saat itu nenek moyang kita menamakan ini spidol. Nah, itu. Kalau mereka menamakan kau babi, babilah kau. Babilah kau. Itu yang prinsip gue. Makanya, jadi jika tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi terhadap dirimu, ya, atau opinimu atau apapun dirimu, apapun yang dari kamu itu, bergabunglah. Join the darkness. Ya, we have candy. Diperekrut. Iya, ada gitu. Kalau ya lu paling nggak harus memilih salah satu. Iya. Makanya kalau dibilang orang be yourself ini kayak. Ini ngomong be yourself nih, gue agak benci gue. Ya itu. Ini lagi ada isu lagi. Sama berarti. Ya. Gue benci tuh orang kalau be yourself, be yourself. Lu sehebat apa sampai bisa ngomong kayak gitu? Iya, dengan be yourself, kayak trust yourself, lu bisa ini apa sih, bullshit menurut gue.
ketika lo ingin menjadi, kan ada juga self acceptance, lo pernah dengar? Self acceptance. Ini jadi isu yang menarik banget kayak self acceptance. Karena banyak di Instagram juga, lo upload foto semi naked atau lo pakai bikini doang, lo kena ban. Lo nggak bisa. Tapi giliran yang upload itu artis, selebritis, centang biru, nggak pernah kena kasus. Dan juga beberapa orang kayak self acceptance, nggak apa-apa lu gendut, nggak apa-apa lu ini, lu cintai diri lu. Ya orang terus jadi yang self acceptance ini, yang love yourself ini bikin campaign bahwa ya cantik itu nggak harus putih, cantik itu nggak harus kurus, atau kayak ganteng itu lu nggak harus bentuknya kayak opa Korea, ganteng nggak harus badannya bagus. Menurut gue itu salah. Kalau lu mau badan lu bagus, lu kan ngejalanin pola sehat kan? Iya. Lu diet, lu olahraga, lu nggak begadang, lu nggak minum misalnya atau nggak ngerokok gitu. It's your choice dan itu bikin lo happy kan? Iya. Dan that's it. Iya. Jangan lu kayak love yourself, lu gendut, lu mau kurus, ya why not? Karena lu dengan lu menjaga berat tubuh lu juga, kan lu menjadi sehat. Bukan Bisa masuknya jadi kayak low key hiking nggak sih jadinya gitu? Ini jadi kayak dua kubu sekarang antara love yourself sama ya gue mau body goals. Oke. Oh, nggak ya. Gitu. Jadi kayak menurut yang body goals kayak iya lu gendut, lu merasa lu jelek, ya bagusin diri lu. Lu mau lu kinclong kayak orang Korea, perawatan. As long as you have money, lu nggak nyusahin orang, lu bisa afford itu, go for it. Meanwhile dengan sisi yang sebelah sini yang love yourself kayak ya udah kita nggak usah ngoyo apa adanya, yang penting kita happy. Tapi kan happy ini kan standarisasinya beda-beda. Ada yang happy makan pizza happy, ada yang gua makan salad dengan kehidupan sehat gua happy. Iya. Iya kan? Itu yang jadi gontok-gontokan antara love yourself sama kayak body goals dan set your goals yang segala macam. Nah, ya, itu makanya gue bilang, gue kadang-kadang suka gendut banget kalau denger be yourself, jadilah diri lu sendiri, nggak usah jadi orang lain. Beberapa orang menangkap kalimat ini tidak disaring dulu. Akhirnya sampai gue menemukan sendiri dengan mata kepala gue, ada anak muda, ada satu insan muda yang begitu ngotot, tangil, belagu, ngomong depan gue gitu. Gue kan lagi be myself, kayak udah terima gue apa adanya, gue begini, kayak lu mau terima gue syukur, nggak terima udah. Gue yang oh right, lu kenal ke orangnya? Gue yang wow, oke, be yourself. Gue pengen lihat tuh sampai kapan. Itu dia ngomong sama gue ketika zaman-zaman masih seumuran lu lah. Enggak lah, itu kan 30. Gue 28 ya. Oh berarti, oh iya benar, seumuran lu waktu itu dia ngomong sama gua, tapi lu udah lebih dewasa. Biar saya gua mah pokoknya gua gini apa adanya, gua begini. Oke, gua pengen lihat sampai kapan lu ngomong kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya Tuhan baik. Dia menunjuk, dia sama gua hidup sampai detik ini, ya video ini dibuat, ya dia sudah bukan himself lagi. Dia change menurut apa yang tadi kesepakatan kelompok dan juga apa yang menurut orang lain benar dan bagus. Sekarang dia ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau gua mau jahat menurut gue mau sampaikan ke dia gitu kayak mana be yourself lo, mana? Iya. Mana? Enggak kan? Nggak jadi apa-apa. Ketika lu be yourself, nggak jadi apa-apa. Karena you are an asshole. Iya. Ketika itu gitu loh. Dan dia sekarang nggak, walaupun masih agak asshole dikit ya, tapi kayak ya jauh lebih baik lah. Jauh lebih baik gitu. Dan dia I've been there too dengan kayak ya udahlah, gue mau ngapain sih pandemi, gue makan banyak apa segala macam. Alhasil kayak anjir, gue hampir 100 kilo. Iya. Gitu kayak gue bisa kena jantung koroner tiba-tiba gitu kan. Lagi kerja ngerokok atau gitu kan. Iya benar. Gimana gue mati, serem kan, begadang mulu kayak apa segala macam, gue nggak peduli gitu kayak. Ya udahlah, yang penting as long as gue santai, happy, tenang gitu segala macam. Happy be myself. Ternyata itu salah. Dan gue membuktikan itu salah. Ketika gue coba menjalani hidup yang lebih
terstruktur, gue ngikutin orang pulang kerja gue nge-gym, makanan gue jarang gue makan kayak Indomie jarang, makan Padang jarang. Gue makan Indomie kalau nggak ke warkop gue nggak makan Indomie. Ya. Kayak masak sendiri tuh gue nggak makan. Mendingan gue makan kayak telur doang. Kalau emang lagi nggak punya duit gitu ya. Daripada gue makan Indomie, gue makan telurnya doang gitu. Kayak gue kata orang coba perawatan pakai skincare gue ikutin gitu kayak. Ya udah gue happy dan secara looks gue juga jauh lebih sehat. Orang-orang bilang kayak lu segeran apa segala macam. Pasti. Dan secara emosional gue lebih stable gitu kayak gue nggak begadang. Nah itu disinilah makanya kenapa ketika kita mendapatkan kalimat itu ya wahai generasi Z ini ya dan beberapa orang yang lagi dalam kebingungan memilih jalan hidup. Oh itu biasanya kenanya di millennials, Mang. Oh gitu. Gen Z lebih ngikutin apa kata orang. Nah itu jadi lebih bisa nerima. Tolong diperhatikan kalimatnya, direnungi dulu dan didiskusikan dulu. Bener nggak ini kalimat apa sih maksudnya? Be yourself, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi diri orang lain. Apa sih? Nah itu jangan bulat-bulat tuh terima. Karena kalau nggak tadi seperti cerita Ical kan tadi, di masa bisa udah begitu gimana baru mikir oh iya gue love myself gue apa begini gitu kan. Iya, love myself gue apa begini, gue jadi jelek gitu kan. Kayak celana gue nggak muat, apa segala macam. Sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial, ya. Jadi kalau lu bilang be myself, kalau lu nggak mau terima gue kayak gini, ya terserah lo. Kalau gue tuh Capricorn, lo kayak no juga. Ini malas juga lagi yang balikin lagi kayak MBTI gue tuh ini ya, jadi gue gini kayak atau enggak zodiak gue kan ini jadi gue gini kayak fuck you gitu kayak anjing. Enggak, kalau lu jelek, kalau lu shit, kalau lu asshole. Iya. Kata orang lu asshole ya lu akuin lu asshole. Jangan bawa-bawa zodiak. Karena pada dasarnya semua MBTI, semua zodiak itu orang baik. Ya. Nah itu kesepakatan kelompok ya. Kalau lu shit aja. Yes. Jangan salahin zodiak lo karena gue Libra, gue Gemini, gue Aquarius. Enggak, fuck you. Kalau satu orang bilang lu jelek lu, sifat lu kayak gitu nggak bagus lu. Satu orang lu mungkin masih bisa. Iya. Tiba-tiba ada orang kedua. Atau orang yang nggak kenal. Keempat, kelima, keenam bilang lu begitu. Itu tandanya lu harus berubah. Iya. Berarti you are shit. You are shit. Asshole. Literal shit. Jadi jangan bilang, oh kalau orang-orang itu nggak mau terima gua, oh ya udah. Berarti Iya maklumin aja karena gue Scorpio gitu. Urusan lo. Maluin aja karena gue STJ gitu. Oke, gue pengen lihat lu bisa cari makannya pakai apa kecuali lu anaknya Raffi Ahmad. Ya, betul. Kecuali lu Rafathar sama Cipung, bebas deh lu ngomong apa aja. Iya. Atau lu tinggal di pedesaan, punya tanah, atau lu tinggal di hutan, yang tanahnya dari Tuhan, ya, lu tanam makan sendiri, ya, lu happy dengan hidup itu. Jadi Thanos. Nggak apa-apa. Lu makan, jadi lu nggak perlu orang lain kan, nggak perlu uang, nggak perlu apa, lu cuma itu nggak apa-apa menanam sendiri, makan, terus hidup pakai gaya lu kayak gitu nggak apa-apa. Karena gue pernah lihat ada yang orang tua kayak gitu. Iya benar. Wah itu orang sih benar-benar asshole abis, tapi dia tinggal di pegunungan. Di gunung. That's why makanya dia tidak bisa bersosialisasi. Dia membentuk hidup dia sendiri dan dia bahagia di situ, ya udah. Ya udah. Buat gue fine. Cuman as long as lu tinggal di kota dan lu bersosialisasi dengan orang lain dan lu bekerja pada pekerjaan pada umumnya, tidak bisa. Apalagi lu berani-berani ikut sosial media. Nah, TikTok, Instagram, Facebook atau apa, dan lu umumkan diri lu di situ lu begitu. Itu aja lu udah kayak apa sebenarnya kayak ngelawan bukan ngelawan takdir, lu kayak sebenarnya sedang berantem sama diri lu sendiri ketika mengucapkan itu sih. Biar Ya mungkin beberapa orang ada yang nggak bisa nerima ini ya jelas kayak peraturan itu semuanya hanyalah social construct yang dibikin-bikin. Ya balik lagi lu ujungnya tinggalnya di sini men, di Jakarta, di mana lu Pasar Minggu misalnya. Di Kemang atau nih di mana di dekat Pantai Indah Kapuk gitu. Ya udah lu ngikutin. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu sebenarnya yang mesti dipahamin juga tuh sama orang-orang ini ya. Iya. Gitu. Nah itulah itulah kayaknya. Ya begitulah pokoknya kayak ya lu harus selama lu hidup di dunia ini menurut gue lu harus ngikutin apa yang ada lah gitu. Ya. Apa susahnya sih jadi orang baik? Pertanyaannya itu dong. Sekali lagi tuh dia prinsip saya yang diajarkan oleh Agam sebenarnya waktu itu teman saya
dengan inspirasi dari Juki sebenarnya. Jika sebenarnya ini bukan dari Adam, sebenarnya benar-benar dari Juki, karena Uki pernah bilang gitu, dia pernah overcome fear-nya dia dengan cara ini, dengan kalimat ini. Jika tidak ada yang bisa kalian lakukan apa-apa lagi, satu-satunya jalan bergabung. Gitu. Either you join the darkness or you join the light. Makanya nonton Star Wars untuk mengerti kalimat ini. Kalau ada quote satu lagi, kenapa tadi orang baik kayak background lo apa segala macam, kayak baik itu as a human at bare minimum tuh lo harus baik. Udah gitu doang. Kayak ya lu bisa hidup lah. Ya, karena ya semua orang sih basically baik sebenarnya. Iya. Jadi nggak ada, kalau gue nggak percaya loh orang bilang karena keadaan yang membuat dia jahat sih, enggak. Kalau memang dia baik kok. Karena buat gue kalau orang terlahir jahat, dia jahat. Gini, gue percaya ada orang yang terlahir jahat loh, ada. Jadi dia jahat ya jahat aja, dia baik ya baik gitu. Jadi gue tidak, mungkin ada ya, tapi ya gue masih agak ragu sih kalau ada orang yang katanya dulu orang baik sekarang jadi orang jahat, atau orang jahat sekarang jadi orang baik. Gue agak kayak ada motif lah di balik semua itu gitu. Kayak kalau bener-bener insting, enggak sih. Kalau gue percaya orang terlahir baik ya dia baik, orang terlahir jahat ya dia jahat. Dia nggak mungkin bisa baik, jadi jahat terus. Gitu. Orang kalau terlahir baik dia nggak mungkin jadi jahat. Apalagi orang baik, susah dia jadi jahat. Susah, mau dibilang keadaan apa ngejepit. Joker itu, film Joker itu dia aja udah terlahir gila sebenarnya. Jadi dia gila, bukan jahat. Sebenarnya Joker itu gila. Dia pikir dia jahat. Dia enggak, sebenernya. Orang yang nonton mikir dia jahat. Dia sebenarnya kan kalau itu kan kayak cuma balas dendam karena dia dihina apa. Psikopat sih. Dibilang jahat enggak? Tadi gue bilang bener atau salah. Apa yang dilakukan dia absurd, tergantung siapa yang ngomong. Itu aja. Jangan lupa dicek Asla Clothing. Ting. Carinya di mana? Ada di Shopee dan juga di Instagram. Di Instagram teman-teman bisa cari Asla Clothing, nanti kita taruh di sini. Baiklah. Ya. Kalau gitu kita sudahi saja episode kali ini. Thank you banyak. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye. なんかでも大丈夫じゃなかったもう言葉避けつなびよけは